Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Imam Alfi MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam, dan yang kami hormati teman-teman mahasiswa 4 PMI. Perkenalkan, kami di sini kelompok 3 yang beranggotakan Lulu Atun Nafisah, Anggit Rahayu, dan saya sendiri Ibnu Musyadid akan mempresentasikan tentang konsep manajemen pendekatan hubungan manusiawi atau human behavior. Langsung masuk ke materi, konsep teori manajemen. Teori manajemen adalah seperangkat aturan umum yang memandu para manajer untuk mengelola suatu bisnis atau organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Teori-teori manajemen ini merupakan penjelasan untuk membantu agar dapat berhubungan secara efektif dan merupakan cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Teori-teori manajemen yang dikemukakan oleh para ahli yaitu 1. Teori manajemen ilmiah, 2. Teori manajemen administratif, 3. Teori manajemen birokrasi, dan 4. Teori manajemen perilaku atau Behavioral Theory of Management. Lalu kita masuk pada bagian tokoh-tokoh pendekatan hubungan manusiawi atau tokoh-tokoh human behavior. Yang pertama ada Hugo Mansterberg, yang lahir pada tahun 1863 dan wafat pada tahun 1916. Hugo Mansterberg lahir di Danzig, Jerman, sekarang Gdansk, Polandia. Hugo Mansterberg dikenal sebagai bapak psikologi industri. Dalam bukunya yang berjudul Psychology and Industrial Efficiency, ia menguraikan penerapan peralatan-peralatan psikologi untuk membantu pencapaian produktivitas. Menurut Hugo Mansterberg, untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada penemuan best possible person atau menemukan orang terbaik. Yang kedua ada penciptaan best possible work, menciptakan pekerjaan yang baik, dan yang ketiga ada best possible effect atau pengaruh psikologis untuk memotivasi karyawan. Kemudian yang kedua ada Elton Mayo, yaitu pada tahun 1880 sampai tahun 1949. George Elton Mayo adalah seorang psikolog yang lahir di Australia pada 26 Desember 1880. Elton Mayo memiliki pemikiran bahwa hubungan manusiawi sering digunakan untuk menggambarkan cara di mana manajer berinteraksi dengan bawahannya. Bila manajer personal mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam bekerja, maka hubungan manusiawi dalam organisasi adalah baik. Namun kebalikannya, bila moral dan efisiensi memburuk, hubungan manusiawi dalam organisasi adalah buruk. Maka dari itu, kemudian untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Kemudian yang ketiga ada William J. Ochi. William J. Ochi lahir di Honolulu, Hawaii, Amerika pada tahun 1943. Dalam riwayat studinya, William J. Ochi mencetuskan sebuah teori yang diberi nama teori Z. Teori Z adalah sebuah pendekatan manajemen berdasarkan kombinasi dari Amerika dan Jepang. Filosofi manajemen yang ditandai antara lain jangka panjang pekerjaan tetap, pengambilan keputusan secara konsensus, evaluasi dan promosi lambat prosedur, dan tanggung jawab individu dalam konteks kelompok. Selain itu, teori Z juga lebih menekankan pada peran dan posisi pegawai atau karyawan dalam perusahaan yang dapat membuat para pekerja menjadi merasa nyaman, betah, dan merasa menjadi bagian penting dalam perusahaan. Dengan demikian, karyawan dan pekerja akan bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian, sumbangan pendekatan aliran hubungan manusiawi. Yang pertama,
Penekanan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam aliran hubungan manusiawi melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi mengutarakan bahwa perhatian terhadap para karyawan akan memberikan keuntungan. Yang terakhir, ada keterbatasan pendekatan aliran hubungan manusiawi. Yang pertama, konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempatnya bekerja. Yang kedua, perbaikan-perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang dramatik seperti yang diharapkan. Yang ketiga, lingkungan sosial di tempat bekerja hanya salah satu dari beberapa faktor yang saling berinteraksi yang mempengaruhi produktivitasnya. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan. I want to know where I can go when you're not around, and I'm feeling